Kemudian 14 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul penamaan Gunung Senuju yang terletak di sebelah timur Desa Sejangkung, Kabupaten Sambas. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan milik orang-orang suku Dayak yang bernama Kembang Sari. Sang raja pemimpin kerajaan memiliki 7 putri. Namun sayang, istri sang raja meninggal saat melahirkan putri terakhir, yaitu si bungsu. Dari ketujuh putri sang raja, si bungsulah yang paling berbakti kepada orang tuanya. Walaupun ia seorang putri raja, namun ia tidak sombong dan angkuh. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain. Mereka memiliki perilaku mereka amatlah buruk. Mereka memiliki sifat sombong, angkuh, pemalas, dan suka membantah. Keenam kakaknya sangatlah iri kepada si bungsu karena sang ayah sangat sayang dan memanjakannya. Bagaimana tidak, si bungsu amatlah berbakti kepada sang ayah, berbeda dari kakaknya yang lain. Hal itu menyebabkan komplikasi antara keenam kakaknya dan si bungsu. Karena merasa sangat iri kepada si bungsu, keenam kakaknya pun menyusun rencana jahat untuk meninggalkan si bungsu di gua sendirian. Pada suatu hari, sang ayah ada urusan kerajaan dan pergi untuk beberapa hari. Sang ayah hanya memberitahu si bungsu karena keenam putrinya yang lain tidak ada saat pembicaraan tersebut. Tak lama kemudian, salah satu dari keenam putrinya tidak sengaja mendengar perbincangan sang ayah dan si bungsu. Mendengar hal itu, ia pun bergegas memberitahu saudara-saudaranya yang lain. Mereka pun berdiskusi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajak si bungsu mencari ikan di gua batu. Di dalam gua itu terdapat aliran sungai kecil yang banyak ikannya. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan mereka, di dalam gua itu juga terdapat seorang kakek tua yang sakti. Keesokan harinya, keenam kakaknya langsung mengajak si bungsu untuk mencari ikan di gua itu. Awalnya si bungsu tidak mau, namun ia dipaksa oleh keenam kakaknya dan akhirnya si bungsu pun ikut bersama kakak-kakaknya. Saat tiba di dalam gua itu, si bungsu disuruh masuk terlebih dahulu untuk menyusuri lorong-lorong gua. Saat sudah jauh masuk ke dalam lorong-lorong gua, keenam kakaknya langsung meninggalkan si bungsu. Si bungsu pun menoleh ke belakang, namun ia tidak mendengar suara kakak-kakaknya. Karena suasana gua yang gelap gulita membuat ia ketakutan dan tersesat. Ia pun hanya menangis. Setelah 7 hari berada di dalam gua, tiba-tiba si bungsu dihampiri oleh seorang kakek tua yang tinggal di dalam gua tersebut. Sang kakek pun langsung bertanya kepada si bungsu, "Mengapa kamu bisa berada di sini?" ucap sang kakek. Si bungsu pun langsung menceritakan semua peristiwa yang dialaminya sambil meneteskan air mata. Mendengar semua cerita itu, sang kakek pun merasa iba kepadanya. Dengan kesaktiannya, ia mengubah setiap tetesan air mata si bungsu menjadi telur putih yang besar dan berjumlah banyak. Beberapa saat kemudian, kedua tangan si bungsu perlahan-lahan ditumbuhi bulu dan kemudian menjadi seekor burung luwai. Si bungsu tinggal di gunung yang tidak jauh dari kerajaan. Setelah pulang dari urusan kerajaan, sang ayah langsung menanyakan si bungsu kepada keenam putrinya. Keenam putrinya saling bertatapan dengan cemas. Dengan rasa takut, mereka mengakui bahwa mereka telah meninggalkan si bungsu di gua sendirian. Mendengar hal itu, sang ayah pun murka dan mengusir keenam putrinya dari kerajaan. Keenam putrinya pun langsung meminta maaf kepada sang ayah. Namun sang ayah tidak mau memaafkan mereka dan langsung menyuruh mereka pergi dari kerajaan. Dan akhirnya mereka pun pergi dengan rasa sedih dan menyesal. Pada suatu hari, sang ayah pergi berburu ke gunung bersama hulu balangnya dengan berbekal sumpit. Tiba-tiba mata sang raja tertuju pada pohon besar yang tidak jauh darinya. Dengan ceketan, sang raja langsung menyumpit seekor burung luwai yang tidak jauh darinya.
Ia menyumpit berkali-kali hingga akhirnya kena sasaran, tetapi target buruannya tidak mati. Hari semakin petang, sang raja bersama ulu balangnya pun pulang ke kerajaan dengan membawa hasil buruannya. Sesampai di kerajaan, sang raja langsung merawat burung hasil buruannya hingga tertidur. Saat sedang tidur, sang raja mendapatkan mimpi bahwa burung tersebut ialah putrinya, yaitu si bungsu. Burung itu ingin dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu di gunung. Keesokan harinya, sang raja langsung menuruti permintaan si burung ruwet tersebut. Kebetulan burung itu belum mempunyai nama. Akhirnya sang raja menamainya dengan Gunung Setuju. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.